Nggih, Buhal, alhamdulillah sehat. Nggih, Bu. Nggih, nggih, Bu. Selamat pagi, Pak Arif. Insya Allah, Pak, siap. Oh iya, baik, Pak. Nggih, Bu, belum. Masih coba saya hubungi dulu. Nggih, Pak. Sudah, Pak. Oh, masih belum, Pak. Saya buka dulu ya, Pak. Oh iya, baik, Pak.
Halo, Assalamualaikum. Nggih, Pak Iskan oh, sudah saya kirim di WA-nya Pak Iskandar. Iya, nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Sebentar nggih, Pak Arif, Bu Hal. Sudah, Pak. Ini tadi juga sudah saya telepon, beliaunya mau masuk gitu. Nggih. Pak Iskandarnya sekarang di Makassar, Pak. Nggih. Masih belum, Bu.
Apakah sudah, apakah sudah bisa dimulai, nggih? Bisa, Pak. Siap, Pak. Terima kasih kepada Pak Arif. Baik, saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Digital IPA dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs untuk siswa sekolah dasar dengan dosen pembimbing satu Bapak Arif Rahman Hakim dan juga dosen pembimbing dua Ibu Dr. Anda Siti Halimatus Diah MPD. Memasuki latar belakang. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu kebijakan SDGs yang diberlakukan secara universal. Di antaranya terdapat 17 tujuan dalam SDGs ini. Salah satu tujuan SDGs adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan tujuan yang ke-13 penanganan perubahan iklim. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas ini, pembelajaran disesuaikan dengan abad 21 dan kebutuhan setelah masa pandemi, yaitu pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, untuk mengintegrasikan tujuan baik, Pak. Baik, saya akan melanjutkan. Integrasi tujuan SDGs juga terdapat di dalam tujuan ke-13 dan ini terdapat di dalam materi pembelajaran IPA. Melalui pembelajaran IPA diharapkan siswa memiliki sikap sadar terhadap lingkungan atau literasi lingkungan. Untuk mengintegrasikan tujuan keempat dan juga tujuan ke-13 SDGs ini digunakan suatu lembar kerja peserta didik yang secara digital IPA. Hal ini dibutuhkan suatu sumber belajar mandiri siswa yang dibuat secara digital. Kemudian latar belakang saya ini juga dilandasi oleh hasil observasi awal di SDN 2 Putat Kidul Gondang Legi. Dengan hasil observasi yaitu belum tersedia sumber belajar mandiri siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kemudian belum memanfaatkan adanya teknologi untuk mendukung pembelajaran abad 21. Kemudian informasi yang didapatkan siswa masih berpusat pada guru. Kemudian kemampuan berpikir kritis khususnya terhadap kepekaan lingkungan di sana masih belum ada.
Kemudian tujuan penelitian saya yang pertama, mengetahui kelayakan LKPD Digital IPA dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs untuk siswa sekolah dasar. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui kepraktisan LKPD Digital IPA dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs untuk siswa sekolah dasar. Kemudian manfaat penelitian. Di sini saya mengambil ada manfaat teoritis, yaitu sebagai bahan referensi LKPD dalam bentuk digital dengan mengembangkan LKPD dalam mewujudkan SDGs. Kemudian manfaat secara praktis, di sini ada manfaat bagi guru atau peneliti, bagi siswa, dan juga bagi sekolah. Asumsi pengembangan LKPD IPA digital yang dirancang dengan menggunakan aplikasi pada materi tema 8 subtema 2 kelas 6 dapat meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan SDGs. Kemudian keterbatasan pengembangan dilakukan di SD untuk siswa kelas 6 terdapat pada tema 8 subtema 2 dan juga dalam LKPD terdapat 3 aktivitas. Kemudian definisi operasional, di sini saya menggunakan penelitian pengembangan, LKPD, dan juga SDGs. Kemudian memasuki bab 2, kajian teori, di sini saya menggunakan tiga kajian teori yang berupa penjabaran dari definisi operasional tadi, yaitu LKPD, pengertian, fungsi, manfaat, tujuan, kaidah penulisan LKPD. Kemudian kajian teori yang kedua yaitu penelitian pengembangan. Di sini saya menggunakan pengertian dan juga jenis-jenis model penelitian pengembangan. Kemudian SDGs. Di sini saya menggunakan pengertian, tujuan SDGs dan juga literasi lingkungan. Kemudian untuk memperkuat penelitian saya juga menggunakan kajian empiris. Di sini sebenarnya dalam penelitian ini saya menggunakan 8 kajian empiris, tetapi yang akan saya sampaikan di sini 3 kajian empiris saja. Yang pertama oleh Saleha, Hairida, dan Melati pada tahun 2020, pengembangan produk berupa ELKPD berbasis literasi sains dapat meningkatkan kemampuan literal peserta didik. Kemudian oleh Rashid pada tahun 2019, teknologi pendidikan dapat mengurangi tantangan EET di lingkungan yang rapuh dan mengurangi beberapa hambatan menuju kemajuan SDGs. Yang ketiga yaitu oleh Sela pada tahun 2021, literasi lingkungan dapat ditingkatkan melalui penerapan model PJBL STEAM dalam bentuk LKPD, RPP, dan instrumen penilaian untuk meningkatkan literasi lingkungan. Kemudian kerangka berpikir, dimulai dari observasi, kemudian analisis permasalahan, perencanaan penelitian. Dalam perencanaan ini, pembuatan proposal penelitian, kemudian membuat desain pengembangan LKPD, membuat RPP dan LKPD atau produk, validasi materi dan desain, kemudian uji coba produk. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian pengembangan atau research and development dengan model pengembangan Borg and Gall dengan tahap penelitian pengembangan Borg and Gall yang telah disederhanakan. Yang pertama, identifikasi permasalahan dan menganalisis kebutuhan, kemudian perencanaan pembuatan desain LKPD berbasis Sustainable Development Goals awal dan validasi ahli, kemudian uji lapangan 1 dan revisi awal. Selanjutnya, pengembangan produk awal. Ini tampilan produk awal saya, bagian cover. Kemudian ini ada petunjuk belajar. Di sini juga disampaikan kompetensi dasar dan IPK. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, desain uji coba. Desain uji coba lapangan terbatas dengan subjek uji coba. Ada ahli media, ahli materi, guru kelas, dan juga respon siswa. Kemudian jenis data yang digunakan, kualitatif dan kuantitatif. Kemudian waktu penelitian pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Kemudian tempat penelitian SDN 2 Putat Kidul Gondang Legi dengan instrumen pengumpulan data berupa wawancara, angket, dan juga dokumentasi.
Kemudian teknik analisis data, di sini ada analisis kelayakan, analisis kepraktisan yang keseluruhannya dihitung melalui perhitungan rata-rata dengan rumus P sama dengan sigma X. Sigma X ini jumlah skor yang didapatkan setelah ahli validasi menilai dibagi dengan nilai keseluruhan maksimal dikali 100%. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada hasil dari uji validasi yang dilakukan oleh ahli materi Ibu Hestining Tias Yuli Pratiwi dan juga ahli desain oleh Bapak Muhammad Nurhuda MPD. Di sini saya memperoleh tingkat validasi dari ahli materi 95% dengan kategori sangat layak. Kemudian ahli desain memperoleh tingkat kevalidan 92,5% dengan kategori sangat layak, sehingga diperoleh rata-rata persentase untuk validasi 93,75% dengan kategori sangat layak. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, LKPD Digital IPA yang saya buat menggunakan aplikasi Live Worksheet pada materi Bumiku dan Musimnya untuk kelas 6 dinyatakan layak sebagai pendukung dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu uji kepraktisan yang dilakukan oleh ahli praktisi dari respon guru dan juga respon siswa. Di sini saya memperoleh 92,5% tingkat kepraktisan dari respon guru dengan kategori sangat praktis, kemudian 95,2% tingkat kepraktisan dari respon siswa dengan kategori sangat praktis, sehingga rata-rata persentase diperoleh 93,85% dengan kategori sangat praktis. Sehingga LKPD Digital IPA menggunakan aplikasi Live Worksheet pada materi Bumiku dan Musimnya untuk kelas 6 dinyatakan praktis sebagai pendukung dalam pembelajaran. Kesimpulan, LKPD Digital IPA menggunakan aplikasi Live Worksheet layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, LKPD Digital IPA menggunakan aplikasi Live Worksheet praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. Sarannya di sini terdapat saran bagi siswa, saran bagi guru, dan juga saran bagi peneliti lain. Kemudian saya mohon izin untuk menampilkan produk yang telah saya buat. Berikut ini adalah tampilan dari produk yang telah saya buat menggunakan aplikasi Live Worksheet. Ini merupakan tampilan cover. Di dalam tampilan cover ini terdapat judul materi, kemudian juga ada kolom untuk mengisi nama, dan di sini bisa diisi nama sesuai nama peserta, kemudian sekolah, absen, kemudian saya juga menyajikan petunjuk belajar. Untuk halaman selanjutnya, yaitu saya juga menyajikan kompetensi dasar dan juga IPK yang harus dicapai oleh siswa. Halaman selanjutnya yaitu ada aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Di sini saya juga menampilkan tujuan pembelajaran, kemudian ada sebuah video yang apabila diklik akan langsung menuju ke video pembelajaran. Link ini akan secara otomatis tersambung ke YouTube.
Kembali lagi ke LKPD. Setelah siswa nanti melihat video yang disajikan, yang di sana terdapat materi, kemudian siswa bisa mengisi kolom di sini sesuai jawaban yang telah didapatkan. Selain soal berupa isian, di sini juga terdapat soal yang bisa menjodohkan. Misalnya ini, jodohkan sesuai dampaknya masing-masing dengan memberikan garis. Perubahan musim di setiap negara, misalnya termasuk revolusi bumi, maka dijodohkan. Gini. Selain soal menjodohkan, juga ada soal pilihan ganda. Misalnya, matahari yang terbit di pagi hari dan tenggelam pada sore hari terjadi karena peristiwa, misalnya jawabannya rotasi bumi, maka tinggal diklik. Kemudian memasuki aktivitas kedua. Di sini siswa bisa mengisi jawaban sesuai dengan pendapatnya. Selain soal isian, kemudian di sini juga ada soal yang menjodohkan kolom ke kolom yang sebenarnya. Misalnya untuk bagian ini adalah belahan bumi utara, maka tinggal dipasangkan. Di sini siswa juga bisa mengisi dengan jawaban singkat. Kemudian pada bagian ini menjodohkan kolom lagi. Dan jika siswa sudah selesai, maka tinggal klik finish. Nah, di sini langsung siswa bisa mendapatkan nilai dari hasil belajarnya. Nah, ini. Saya kira sudah cukup dari pemaparan yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Arief. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak. Tiga 3,5 tahun, Pak. Baik, Pak. Bisa, Pak. Sebentar, Pak.
Apakah sudah terlihat, Pak? Eh, langsung dijawab, nggih, Pak. Saya memakai judul pengembangan ini karena disesuaikan dengan latar belakang permasalahan saya yang terkait dengan hasil observasi awal saya di SBN 2 Putar Kidul Bandang. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sana, Pak. Hasil yang saya temukan yaitu berupa lembar kerja peserta didik digital. Karena untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran 21 ini yang secara keseluruhan membutuhkan suatu teknologi digital, termasuk dalam kegiatan pembelajarannya. Iya, Pak. Eh, karena lembar kerja peserta didik ini merupakan suatu sumber belajar yang dapat dilakukan mandiri oleh siswa, Pak. Maka saya kira untuk usia siswa kelas 6 pada masa sekarang ini itu sudah menggunakan HP semuanya. Jadi bisa bisa terjadi, Pak. Tetapi karena setiap sekolahan pasti sudah memiliki komputer atau karena pembelajaran saat ini yang sudah menggunakan AKM, jadi bisa dilakukan juga di sekolah. Sudah, Pak. Karena di sana sudah terdapat perangkat seperti laptop atau komputer, Pak. Tetapi belum dimanfaatkan dalam pembelajarannya. Mohon maaf, bisa diulangi nggih, Pak, pertanyaannya? Bisa, Pak. Alasannya karena sekarang tidak ada masyarakat yang tidak mengenal teknologi. Begitu, Pak. Contoh kecilnya HP. Insya Allah bisa, Pak, apabila kita melakukan sosialisasi terhadap guru terlebih dahulu.
Tidak, Pak. Nggih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Eh, sudah, Pak. Jadi setelah produk ini jadi, produk bisa diserahkan kepada guru, guru kelas, khususnya guru kelas 6, untuk diintegrasikan kepada pembelajaran tidak hanya pada semester ini, tetapi semester ke depannya juga. Mohon maaf, Pak. Kenapa, Pak? Insya Allah bisa, Pak, apabila kita masih menjalin hubungan yang baik dengan guru kelas yang ada di sana. Iya, Pak, kalau ada waktu bisa berkunjung ke sana lagi untuk menanyakan bagaimana perkembangan dari produk yang telah saya buat. Kepada guru kelas 6, Pak. Iya, Pak. Baik. Rumusan masalah yang iya, baik, Pak. Rumusan masalah yang saya gunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana kelayakan lembar kerja peserta didik digital IPA dalam mewujudkan Sustainable Development Goals untuk siswa sekolah dasar. Yang kedua yaitu bagaimana kepraktisan lembar kerja peserta didik digital IPA dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs untuk siswa sekolah dasar. Iya, Pak. Ada kelayakan dan juga hasil yang saya dapatkan dari kedua rumusan masalah tersebut, KPD yang saya kembangkan ini layak dan juga praktis. Eh, hasilnya sesuai dengan perhitungan yang berdasarkan ahli validasi dan juga ahli materi tadi, LKPD yang saya gunakan ini layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, berdasarkan uji coba yang dilakukan kepada respon siswa dan juga respon guru, LKPD Digital IPA dalam mewujudkan Sustainable Development Goal yang telah saya kembangkan ini praktis untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Mau uji uji coba itu saya lakukan dengan melalui angket kepada guru dan juga kepada siswa. Tetapi siswanya masih terbatas jumlahnya. Dikarenakan waktu penelitian yang terbatas, Pak. Dikarenakan waktu penelitian yang terbatas, maka saya menggunakan. Mohon maaf, bagaimana nggih, Pak? Dengan cara saya menyebarkan produk yang telah saya buat yang berupa link tadi kepada guru maupun siswa. Kemudian guru dan siswa tersebut diberikan angket untuk menilai produk yang telah saya buat tadi, Pak. Alhamdulillah bagus, Pak. Berdasarkan penilaian dari guru kelas dan juga penilaian yang dilakukan oleh siswa memperoleh hasil yang praktis. Iya, Pak, secara daring. Secara pribadi, Pak. Mohon maaf, kenapa nggih, Pak? Hmm, iya, Pak. Terima kasih, Iskandar. Terima kasih Pak Iskandar atas sarannya. Saya bukan Gondang Legi, Bu. Saya asli Pujon. Iya.
Iya, Bu. Saya kelas 6, Bu. Nggih, Bu, sama. Iya, Bu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Hafal. Pakai live worksheet, Bu. Nggih. Tidak, Bu. Langsung ke nggih, tujuan. Ada 8, Bu. Iya. Iya. Oh, nggih, Bu. Nggih.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Iskandar, kepada Bapak Arif, dan juga Ibu Dr. Anda Siti Halimatus Sofia MPD yang telah yang telah memberikan saran, masukan, komentar untuk perbaikan hasil skripsi saya. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun tingkah laku yang sudah saya perbuat. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Ya, ya. Terima kasih Bu Hal. Baik Bu. Nggih, nggih Bu. Saya segera meluncur ke kampus.